محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita awali perjumpaan kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali diberikan kesempatan untuk berkehidupan, dan di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan, kita diberikan kekuatan untuk menjaga iman sampai detik ini. Dan di antara sekian hamba Allah yang beriman, kita diberi kemampuan untuk membuktikan keimanan kita dengan memperbanyak amal saleh, di antaranya menghadiri majlis-majlis ilmu untuk meningkatkan keimanan dan ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka orang yang hidup diiringi, diselimuti dengan iman dan membuktikan keimanannya dengan memperbanyak amal saleh, maka setiap detiknya dihitung sebagai nilai-nilai kebaikan. Ada nilai pahalanya. Jadi bangun tidur dengan iman itu, lalu diwujudkan imannya dengan bermohon kebaikan, dia berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bangun tidur sudah dapat pahala. Bahkan dia dari duduk menghilangkan bekas ngantuk, pergi misalnya untuk berwudu atau membersihkan diri, itu sudah berpahala, dinilai sebagai hasanah. Itu ada di hadisnya Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa famasaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surat Ali Imran fadhahaba ila shnil mu'allaqah. Nanti di Al-Bukhari dari hadisnya Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, ditambahkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, perbuatan itu karena mengikuti Nabi disebut dengan hasanah namanya. Ya, hasanah. Mengikuti nabinya di Quran surah 33 Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi nabinya ditetapkan oleh Allah sebagai uswah hasanah. Uswah itu keteladanan yang diikuti. Hasanah itu yang melahirkan kebaikan, yang dengan baik itu dicatat sebagai pahala. Tahu dari mana hasanah mendatangkan pahala? Di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah karena keinginan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia makan mengikuti petunjuk Nabi. Khudh bi yaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut nama Allah sebelum makan, sebelum minum. Bismillahirrahmanirrahim. Berpakaian demikian. Berjalan demikian. Maka orang yang beraktivitas seperti itu setiap harinya, maka setiap detiknya, setiap kegiatannya itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti semua kegiatan dunianya disebut hasanah. Nah, hasanah ini nanti akan berwujud pahala saat di akhirat. Berubah nanti jadi ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi hasanahnya saat kembali ke akhirat nanti diwujudkan lagi, dituliskan dalam bentuk kitab. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an, orang yang di dunianya berbuat hasanah, di akhiratnya tampak hasanah sehingga tak ada peluang bagi neraka untuk mengancamnya. Ini yang sering kita mintakan doa kepada Allah, supaya kehidupan dunia kita semuanya punya nilai hasanah, di akhirat dikonfirmasi hasanah, dan terbebas dari ancaman neraka. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201 untuk menyampaikan itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan tidak ada satu kegiatan terbaik kecuali dengan konsep tadi, sehingga turunlah Quran surah ke-103 untuk mengabarkan orang ini tidak akan rugi selama hidupnya. Wal 'asr,
Aku bersumpah, kata Allah, demi waktu yang aku berikan kepada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Namun setiap manusia yang beraktivitas itu berpotensi mengalami kerugian. Karena ada sebagian yang tak mampu mengkonversi, menjadikan waktu yang diberikan bernilai kebaikan. Siapa yang mampu mewujudkan itu? Illal ladzina amanu, iman wa amilus salihat. Tadi yang saya sampaikan. Maka orang beriman itu konversi imannya pada amal saleh. Jaga itu, saling mengingatkan pada petunjuk Allah. Petunjuk yang datang dari Allah mutlak benarnya. Tak ada kemungkinan salahnya, mutlak benar. Yang mutlak benar disebut hak. Yang ada kemungkinan salah disebut as-sidq, ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Tapi kalau hak itu mutlak benarnya. Karena itu semua yang bersumber dari Allah disebut hak. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Quran surah kedua ayat 147. Maka kita yang sudah beriman mesti saling mengingatkan, jangan rugi ya, jangan rugi ya. Di keluarga yang sudah beriman, ayah mengingatkan kepada anak-anaknya, ibu mengingatkan kepada anak-anaknya, suami dengan istri, istri dengan suami. Kita punya saudara, dekat dan jauh. Dekat dari rahim, jauh kekerabatan tetangga kita, teman-teman kita, jamaah-jamaah kita. Maka saling mengingatkan supaya tidak rugi, dekat dengan petunjuk Allah. Wa tawassaw bil haq. Dan sabar menjalani itu sampai tiba ajal. Wa tawassaw bis sabr. Itu 4 rumus menghilangkan diri dari kerugian. Kalau Anda bertanya, adakah amalan yang spesial yang bukan hanya bebas dari kerugian, tapi melimpahkan keuntungan? Maka ditampilkanlah kemudian oleh Nabi SAW satu amalan utama. Yang amalan ini hampir para imam hadis menyantumkannya dalam kitab-kitab hadis mereka. Al-Bukhari nomor hadis 5027 misalnya. Demikian Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, kemudian juga Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala menyantumkan dalam hadis-hadis mereka. Nanti hadis ini tersambung nanti kepada Abi Abdurrahman As-Sulami ke Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita urutkan dari sanadnya Imam An-Nasai misalnya, ya, Imam An-Nasai menerima dari Ubaidah bin Sa'id. Nanti Ubaidah bin Sa'id mendapatkan dari Yahya, Yahya mendapatkan dari Syu'bah, Syu'bah mendapatkan dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad mendapatkan dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah mendapatkan dari Abi Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami mendapatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau ada orang yang terbaik, bukan hanya bebas dari kerugian, tapi orang terbaik adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah, mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, lantas mengamalkan, mempraktekkan apa yang telah ia pelajari itu. Alhamdulillah, dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sekian hamba yang tengah beraktivitas, kita yang diberikan petunjuk dan kenikmatan oleh Allah di pagi hari ini, untuk mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Di antara bukti kesungguhannya, sebelum masuk ke sini, kan tadi dites di luar ya. Ya. Bismillah. Jadi, insya Allah, tidak usah khawatir, bulan depan, saya telah siapkan resume. Ya, jadi nanti, kalaupun kita jeda sejenak, sudah ada resumnya. Saya buat nanti insya Allah sampai juz amma. Jadi begitu kita kajian lagi, sudah ada pegangan. Ya. Ini sudah saya siapkan yang An-Naba ini, sudah ada di sini. Jadi sampai terakhir. Ya, setiap ayatnya nanti dari mulai nama suratnya, tempat turunnya, jumlahnya berapa, sebab turunnya kenapa, informasi ayat, sampai detil tafsir per ayatnya, sampai nanti kesimpulan umumnya. InsyaAllah. Jadi sekarang kita akan masuki ayat yang ke-17 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka mushafnya. Atau yang telah hafal silahkan dihadirkan insyaAllah hafalannya. Kita dekatkan dulu pada ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Telah kita uraikan dan bahas bersama di pertemuan yang lalu bahwa surah An-Naba ini yang turun di Mekah berjumlah
40 ayat yang disepakati mayoritas ulama pada umumnya adalah merespon diskusi yang berlangsung dan viral di kalangan penduduk Mekah pada saat itu umumnya mengenai dua hal utama. Yang pertama, tentang dahsyatnya Al-Quran. Karena selama ini mereka terbiasa dengan syair dan menganggap syair itu yang paling tinggi, menganggap strasanya yang paling hebat, menganggap gaya bahasanya yang paling istimewa. Jadi dari segi pandang bahasa, nggak ada yang menandingi kata-kata orang Arab pada masa itu. Tinggi sekali sastranya. Jadi kalau bicara itu, bahasanya tinggi luar biasa. Dan dia punya rumusan. Jadi bicaranya nggak sembarangan ngobrol begitu, tidak. Bahkan mereka punya formulasi yang disebut dengan bahr nantinya. Ya, saya pernah sampaikan dulu, ada 16 formula disebut dengan bahr. Ada tawil misalnya, tawilun lahudun al-bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ada madid, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun. Itu, Bapak Ibu, rumusan itu bisa dipraktekkan seketika, melihat apapun bisa bikin syair. Punya rumus itu. Saya pernah contohkan kan, ya, ada orang seperti Al-Asma'i saja, lihat burung bulbul kecil lompat-lompat di pohon, di dahan yang bawahnya ada sungai, itu seketika lihat langsung bikin syair. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazayyilun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadhar rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayyinu lu'ali qalat lahu hina kadha in radhul muqali kahatan kakailali tabtabuli. Tuh, coba ulangi. Arab begitu tuh. Ya, ada aja, ya. Nabi pulang dari perang Tabuk rombongan. Kemenangan dahsyat 50 hari. Ya, di sana proses 20 hari, tidak ada perlawanan, pulang pergi 30 hari di bulan Rajab, 9 Rajab. Ya, tahun 9 Hijrah, di bulan Rajab tahun 9 Hijrah. Itu pulang ngelihat Nabi langsung bikin syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru mada'a lillah hidayah. Itu seketika, itu dahsyatnya itu begitu. Namun mereka menjadi guncang, kaget, merasa dahsyat dengan hadirnya Al-Quran karena ternyata kalimatnya lebih menggugah kepada jiwa dan pakemnya tidak mengikuti rumusan yang ada yang biasa mereka buat. Karena memang syair buatan manusia, Quran firman Allah. Itu bisa ujungnya a, tapi maknanya mengguncang pada jiwa. Dan dibaca pakai dialek manapun, itu indah. Yang pakai a, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, jadi a semua. A semua. Dipakai e pun jadi e, sama semua. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuh. Ya, jadi sama dan maknanya mengguncang. Itu enggak ditemukan sehingga viral. Tidak ada obrolan dimanapun kecuali bicara Quran. Nah, ketika Al-Quran menyampaikan tentang informasi seputar kiamat, tambah goncang. Karena mereka memahami bahwa dunia itu ya itu saja. Kehidupannya tidak ada yang lain. Jadi kerja, meninggal. Kan? Beraktivitas, meninggal. Sehingga yang pengen kaya, yang dikumpulkan harta saja. Mumpung masih di dunia, karena setelah meninggal nggak ada hidup lagi. Jadi yang pengen punya kedudukan setinggi-tingginya. Mumpung masih di dunia, kalau sudah wafat nggak berkuasa lagi. Itulah gambaran yang ada di benak pada masa itu. Jadi kalau ada orang sekarang menggambarkan bahwa mumpung masih di dunia, besok kan belum tentu hidup. Nah itu maaf, terlambat pola pikir begitu.
jahiliyah sudah khatam. Ya, ya, jelas ya. Nah, pada saat itulah kemudian muncul berita, informasi dari Al-Quran bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia. Setelah itu ada kehidupan kembali, menghadap kepada Sang Pencipta, diperkenalkan tentang hisab, diperkenalkan tentang dahsyatnya kiamat. Maka virallah mereka berdiskusi, berdebat. Benar enggak nih informasi yang disampaikan oleh Muhammad SAW? Nyata tidak nih? Atau jangan-jangan ini hanya ilusinya saja? Mereka berdebat, mereka berdiskusi, yang telah kita bahas ini semua di perjumpaan yang lalu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Maka Allah memberikan pelajaran yang pertama, maka seni atau adab dalam berdiskusi disampaikan oleh Al-Quran, hendaklah diskusi itu melahirkan hasil yang positif. Hendaklah diskusi itu dengan argumentasi yang kuat. Hendaklah berdiskusi tidak untuk saling memojokkan, menyalahkan. Hendaklah diskusi itu bukan untuk debat kusir. Dan hendaklah diskusi itu mampu dipahami dengan akal yang sehat, jiwa yang sehat. Maka turunlah ayat 1 sampai dengan ayat ke-16 untuk memberikan gambaran yang telah kita resumekan di pertemuan yang lalu itu. Dan Allah mendekatkan pemahaman, hei, bukankah aku yang menciptakan segala kenikmatan di dunia ini? Coba perhatikan kata Allah, engkau lihat awan turunkan hujan, bukankah aku yang buat? Aku yang menciptakan buminya. Aku yang bentangkan langitnya tanpa tiang. Aku yang tumbuhkan tanaman yang kau makan. Dan kau mengatakan ketika ditanya siapa yang menciptakan itu, engkau jawab Allah. Mereka mengatakan Allah. Ya, siapa yang menciptakan bumi? La yaquluna Allah. Allah kata mereka. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Maka dengan cara logika seperti itu dibalik. Allah yang sama yang engkau yakini tadi, itu pun mampu menciptakan lebih dari apa yang kau rasakan sekarang. Dengan menciptakan rumah-rumah baru, tempat-tempat baru yang akan kau lalui setelah kematianmu itu. Maka diturunkanlah setelah mereka mengerti logikanya seperti itu, turunlah penjelasan tentang kiamat, tentang perpisahan, dan hilangnya kehidupan di bumi ini berpindah kepada alam baru. Maka turunlah ayat yang ke-17. Teman-teman yang baru bergabung, mohon nanti dilihat kembali di edisi sebelumnya, telah lengkap kita detilkan ayat 1 sampai 16. Saya ringkas saat ini untuk menghadirkan pemahaman yang berkelanjutan sehingga mengerti apa yang akan dibahas sekarang. Jadi sebelum berpindah ke pembahasan ini, kita ingin menanamkan pada diri kita semua bahwa satu, kehidupan di dunia ini sifatnya sementara, tidak abadi. Jelas ya? Jadi, ini dulu yang ingin saya tegaskan sebelum kita pindah ayat. Satu, kehidupan di dunia itu sifatnya apa? Sementara, tidak abadi. Baik. Kalau sementara, seterusnya atau akan ditinggalkan? Akan ditinggalkan kan? Karena itu menjadi fitrah kehidupan diperlihatkan di hadapan kita yang meninggal. Bahkan ke sini tadi lewat ya, lewat pemakaman kan, ya kan? Ya, Anda juga berharap umrah pengen meninggal di tanah suci, tiba-tiba dimakamkan di tanah kusir misalnya kan? Bisa jadi kan? Ya, nah itu kan diperlihatkan. Jadi meninggal dunia. Lihat kalimatnya, lihat katanya. Telah meninggal dunia. Artinya meninggalkan apa? Dunia kan? Nah, artinya ketika meninggalkan tempat ini akan menuju pada tempat baru. Nah, tahan dulu sebelum ke sini kita sempurnakan logikanya dulu. Ini ditampilkan dalam Al-Quran nanti. Ditampilkan semuanya. Nanti kalau sudah masuk ke ayat-ayat berikutnya kita lihat komprehensivitasnya. Patut bersyukur kita, berbahagia. Islam itu Anda boleh riset ya. Dan ini logis. Dan ini logis serta argumentatif ilmiah. Silahkan komparasikan, bandingkan dengan keyakinan manapun, dengan kitab manapun. Tidak ada yang menjelaskan dengan detil tentang perjalanan hidup dan apa yang dilaluinya secara detil kecuali Al-Quran. Silahkan dicek. Penjelasan setiap alam di dunia dijelaskan. Dari mulai bapak pertama diturunkan, misinya apa, tugasnya apa, waktu yang diberikan sampai dengan kapan, kemudian perjalanan hidupnya seperti apa dibimbing, masalah yang akan dilaluinya bagaimana, dari kehidupan tunggal personal sampai kehidupan komunal menikah berumah tangga, sampai hidup sosial bertetangga, sampai bepekerjaan, sampai meninggal,
sampai setelah meninggal alamnya apa yang akan dihadapi, bagaimana keadaannya, sampai bangkit dari alam itu pindah ke tempat lain, bagaimana sampai di ujungnya. Silahkan cek, cuma Al-Quran. Cuma Al-Quran. Nah ini sekaligus membuktikan bahwa Quran itu bukan karya manusia. Karena kalau karya manusia, dia punya standar kemanusiaan. Terbatas ilmunya, terbatas logikanya, terbatas pemikirannya. Kan yang namanya manusia itu makhluk terbatas kan? Makanya pandangannya terbatas. Coba lihat, Anda memandang saat ini semakin jauh semakin tak terlihat kan? Mendengar sekarang semakin frekuensinya di bawah 20 Hz atau di atas ya, misalnya ya katakanlah 20.000 misalnya Hz, nggak terdengar kan? Semakin kencang semakin tak terdengar ya, bising. Semakin kecil semakin tak terdengar, artinya terbatas. Jadi kalau penglihatannya terbatas, pendengarannya terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Jadi kalau ada sesuatu yang belum dipahami oleh akal, bukan nggak masuk akal, karena Anda terbatas akalnya, maka belum mampu menjangkaunya. Seperti yang tak terlihat itu tak terjangkau, seperti yang tak terdengar tidak terasa, karena terbatas. Karena itu saat manusia merasa terbatas, maka di titik itulah dia mesti memohon petunjuk kepada yang maha tak terbatas. Itulah sebabnya misal ada doa. Karena ketika manusia mengatakan nggak mungkin, kan Anda langsung berdoa kan? Ya Allah, gitu kan? Tuh. Karena itulah kadang-kadang Allah hadirkan persoalan untuk meyakinkan kita supaya kembali kepada yang maha tanpa batas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nggak mungkin nih, nggak bisa nih, itu tanda pertama yang menunjukkan manusia lemah. Mesti kembali mengingat kita kepada yang maha segalanya. Kadang-kadang dititipkan masalah. Dan indahnya begini Bu, saya berikan rahasia ya di pagi ini, walaupun kita belum mulai. Ini baru mukaddimah. Pak, Ibu, cara Allah itu unik tuh. Kadang kalau dikasih masalah, untuk menyelesaikannya itu ada yang diberikan solusi, ada yang diberikan kekuatan untuk mengatasinya. Jadi Anda saat punya persoalan, tiba-tiba datang langsung solusi. Selesai. Tapi ada yang oleh Allah dikuatkan hatinya untuk menjalani itu dengan sempurna. Sehingga muncullah kekuatan baru yang ketika dia memiliki masalah yang lebih besar, sudah tangguh untuk menghadapinya lagi. Maka cara memahami itu, kita harus lihat di petunjuknya. Berbahagialah menjadi muslim, bangga sebagai muslim. Kenapa? Karena semua perjalanan kehidupannya, pedoman hidupnya diterangkan dan diinfokan dengan sempurna. Jadi kalau Anda ingin berkata begini, maaf ya, Bapak Ibu dari rumah mau ke sini Masjid An-Nur ke Tanah Kusir. Tapi nggak tahu masjidnya, nyampe nggak? Nyampe, nggak tahu masjidnya. Sehat Ibu. Nyiapin hafalan jadi lupa sarapan ya. Atau kebanyakan makan nasi ya. Nasi itu bahasa Arab nasia. Ya, nasi itu lupa artinya. Baiknya banyak makan nasi banyak lupa. Enggak, itu bercanda ya. Saya pernah belajar dengan syekh kami Dr. Syihabuddin dalam pelajaran ilmu hadis. Beliau bertanya, "Ma ma'na kita wa kita?" Apa artinya ini dan itu? Kami kompak mengatakan, "Ya syekh, nasina," kami lupa. Maka syekh kami mengatakan, "Akaltum nasi katsiran fanasitum." Kalian banyak makan nasi maka kalian lupa katanya ya. Karena bahasa Arabnya nasi itu lupa ya, artinya lupa. Tuh, jadi lupa tuh ya. Kembali. Jadi kalau tidak tahu tempatnya nggak mungkin sampai. Sekarang tahu ada tempat tapi nggak tahu rutenya. Sampai nggak? Sulit sekali. Kita butuh informasi. Di mana masjid itu? Seperti apa suasananya? Jam berapa taklimnya dimulai? Di mana posisi yang akan kita capai? Berapa jumlah jamaahnya? Jangan-jangan taklim jam 8, jam 6 sudah ada yang standby. Harap-harap saf depan, tahu-tahu di belakang. Gitu kan? Kan nggak mungkin kan kalau tanpa informasi itu kita dapatkan. Nah sekarang Anda meninggal dunia, setelah itu mau kemana? Berbahagianya jadi muslim, cuma di Quran dijelaskan. Kalau meninggal, dijelaskan lengkap. Bahkan dari mulai cara meninggalnya. Yang ingin tenang begini caranya, diinfokan. Ya, datangnya maut, Quran surah ketiga, tuh sampai habis spidol tuh. Ya, ayat 185. Kullu nafsi dha'iqatul maut, tuh spidol kena maut tuh, sakaratul maut tuh. Dari yang bawa mautnya juga dijelaskan, ya. Yang bawa mautnya tuh, Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Bukan ini, ya. Ini.
Kul viralkan, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bawa maut itu namanya malakul maut. Turun Quran surah ke-32 ayat 11. Lalu bagaimana suasananya? Kalau engkau ingin nyaman, ingin tenang, ya, tenang, enak, pulangnya nyaman, merasakan kedamaian, turun lagi Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Pindah kemana nih setelah ini tenang pulang? Pindahnya kemana? Nanti dijelaskan lagi alamnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ada kubur. Bagaimana suasananya? Nanti turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 172 misalnya. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون, dan seterusnya ayat. Beruntung kita bahagia. Jadi sebelum meninggal itu punya persiapan. Seperti Anda kesini membawa persiapan, kita pun mau pindah tempat bisa bawa persiapan. Gimana supaya nikmat kuburnya? Ya, kan di alam kubur itu tidak ada PLN nanti. Ya, memang gelap tuh. Nah, penerangannya apa? Tokennya diisi dulu dari sekarang tuh. Sebab kalau sudah masuk ke sini nggak berlaku hukum dunia, kan telah meninggalkan dunia. Berarti semua hukum dunia hilang di situ. Selesai. Ya Anda saja dari Indonesia pergi ke Malaysia, hukum Indonesia nggak berlaku kan? Yang berlaku hukum apa? Malaysia. Dari Malaysia ke Amerika, hilang hukum Amerika. Yang berlaku hukum Amerika. Hilang hukum Malaysia, yang berlaku hukum Amerika. Nah, dari dunia pindah ke alam baru, hilang hukum dunia. Tuh, itu betul begitu. Ya, coba bajunya sama enggak ketika pindah itu? Beda, hilang, rusak, hancur. Maka jangan harapkan sama. Apa Anda pikir handphone yang canggih bisa merekam dibawa ke alam kubur berfungsi? Tidak, Joni. Ya, nggak bisa, tetap begitu aja. Ya. Nah, maka kita mesti punya sesuatu. Beruntungnya dalam Islam dijelaskan bagaimana persiapannya. Nah, dulu orang berselisih itu merasakan bahwa udah dunia ya dunia, selepas itu yang nggak ada apa-apa. Maka muncullah keterangan, hei, ada saatnya kamu berpisah. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada memulai, ada yang mengakhiri. Kau yang memulai, kau yang ya dia kan, kau yang berjanji, kau yang ya udah, ya apa? Dalam bahasa Arab, sesuatu yang terpisah itu disebut fasl namanya. Faslun. Sudah? Makanya kalau baca kitab, baca buku, bahasa Arab buku itu kitab. Dipisah-pisah. Nih, satu bagian, satu bagian, satu bagian. Itu disebut dengan fasal namanya. Jelas ya? Jadi kalau kita ingin memisahkan bagian tertentu, ini ada bagiannya nih, ini dunia bagiannya. Nanti ada bagian lain setelah dunia. Memisahkan satu bagian dengan bagian lain disebut dengan fasal namanya. Hari ini kita berkumpul di dunia. Tapi ada waktu yang lain, di hari yang lain berpisah kita dengan dunia, memisahkan satu alam dunia ini dengan alam yang lainnya. Maka Allah sampaikan informasi kepada semua hambanya dari sejak ayat ini diturunkan sampai dengan akhir kehidupan. Tidak akan selamanya manusia hidup di dunia, pasti akan ditinggalkan. Maka turunlah ayat ke-17 menyampaikan inna yaumal fasli kana miqata. Marilah kita mulai dengan mengkaji ayat ini. Di sini baru kita mulai. Tadi muqaddimah ya. Bismillah. Inna yaumal fasli kana miqata. Baik. Pelan-pelan. Kita belajar sedikit dulu dengan ilmunya ya. Sama-sama kita pelajari. Belajarnya agak pelan sehingga terasa pemahamannya dan menyentuh kepada jiwa untuk mengamalkannya. Ya, ini ada juga teman-teman yang insya Allah juga belajar ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, jadi bisa mengerti dengan baik. Tapi saya akan coba
men-share dengan mudah supaya gampang untuk dikaji. Ya, ini terjemah untuk anak-anak, ini yang terjemahkan nanti ya. Inna. Nggak usah diikutin, saya mau terangin. Inna ini harfu nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Inna itu secara gramatikal satu huruf yang ditujukan atau berfungsi untuk menguatkan. Taukid itu menguatkan informasi yang akan disampaikan. Jadi di gaya bahasa Arab itu begini. Kalau ada orang ragu dengan sesuatu informasi, maka kita ingin meyakinkan supaya keraguannya hilang. Salah satu caranya gunakan inna di depannya. Jelas ya? Ustadz Adi akan datang hari ini. Ah, masa sih? Ya, kayaknya belum yakin deh. Maka dikatakan, inna Ustadz Adi sayati al-yaum. Saya tegaskan ya, nih flyernya sudah ada. Nih update-nya di jalan sedang akan datang. Beliau akan datang hari ini. Maka gunakan inna untuk menguatkan. Jelas? Nah, pengertian terbaliknya artinya, kalau Anda baca Al-Quran, disampaikan satu informasi, menggunakan inna berarti ada golongan manusia yang tidak meyakini sempurna. Jadi ada orang-orang yang memang, menganggap kehidupan dunia itu segalanya. Karena itu sibuk dengan dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan ini, kumpulkan itu, hitung lagi. Padahal yang sudah terkumpul pun belum tentu dipakai. Gitu. Maka Allah tegaskan pakai inna, kamu itu akan meninggalkan dunia, kamu akan wafat. Yang kamu kumpulkan ini gak akan bermanfaat untukmu kalau tidak digunakan itu untuk kepentingan esok harimu. Sibuk meninggikan diri, sibuk mencari kedudukan, lupa bahwa banyak aktivitas yang harus dikerjakan untuk persiapan pulang. Gitu. Jadi kalau Quran menggunakan kata inna seakan menyentuh kepada jiwa. Ada orang-orang yang lalai dengan persiapannya sebelum dia berpulang karena disibukkan dengan kegiatan dunia yang sementara. Kalau sibuk itu punya value-nya, nilainya saat yang bersamaan untuk pulang, bagus. Silahkan cari harta yang sebanyak-banyaknya. Gunakan untuk apa? Untuk ibadah. Ya, ibadah itu apa saja? Banyak nilainya. Jangan digambarkan zakat saja. Infak yang umum saja. Anda cari rizki supaya di rumah punya tempat yang nyaman untuk ibadah, punya tempat untuk sholat, punya tempat untuk kajian Quran bersama keluarga. Itu punya nilai positif, plus poinnya. Anda cari harta supaya dapat makanan yang halal, enak dan halal. Ya, coba pilih, halal nggak enak, ya atau enak nggak halal? Ya, saya tahu itu pasti enak dan halal. Itu kan? Jadi ya silahkan cari makanan yang enak dengan cara yang halal. Halalan, iban silahkan senikmat-nikmatnya. Mau beli nasi goreng di Jerman silahkan. Ya nggak dipaksa. Jus alpukat di Perancis silahkan saja. Ya halalan, iban. Tapi niatkan untuk ibadah. Makannya supaya kuat sholat. Itu niatnya. Makannya supaya bisa baca Quran energinya. Itu niatnya. Lalu gunakan untuk zakat, untuk infak, berbagi dengan sesama, membahagiakan orang tua, keluarga, kerabat, belikan anak-anak pakaian yang membuat dia dekat dengan Allah, menyekolahkan dia di tempat yang mendekatkan dia dengan Allah. Silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Bukankah sudah ada Utsman contohnya? Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau cuma kumpul lagi, beli sesuatu untuk pamer, capek hidupnya. Beli mobil cuma buat dipanasin doang, lihat masih ada, balik lagi. Capek hidup begitu. Ya, beli pakaian cuma buat ditontonin doang, lucu. Ketawa dulu. Beli pakaian di foto, ceklik, terus diupload deh di Instagram. Alhamdulillah dapat rezeki baru, dipakai? Enggak. Gantung lagi. Ya, kan kurang sehat tuh. Iya kan? Capek, jadi tersiksa hidupnya, capek cuman begitu saja. Nah, Allah menegaskan, hidup kamu jangan begitu. Kamu kan tahu akan meninggal. Tapi memang agak aneh nih manusia seperti ini nih. Jadi kalau sudah terakumulasi nafsunya, tertutup nanti akalnya. Jadi akalnya dipakai untuk dunia saja. Jadi kalau ditanya, jawab dia. Ya.
Ini kerja buat apa? Supaya nyaman hidup. Masya Allah, enak ya enak. Hidup enak itu nyaman? Nyaman, bagus. Sampai sini benar. Tahu kan Bapak akan meninggal? Tahu. Udah tahu kapan? Enggak. Persiapannya udah ada? Belum sih. Tahu meninggal, nggak tahu kapan pulang, tapi nggak punya bekal. Aneh. Makanya Allah gunakan di sini inna untuk meyakinkan. Hei, inna. Karena itu harfun nasbin. Nasabnya didahulukan sebelum taukid. Nasab itu di fikih lughah gini. Saya sering sampaikan. Nasabar rajulu asahu fil ardi. Seorang menancapkan tongkatnya dengan kuat. Menghunjam ke bawah sehingga nggak goyah. Nggak goyah. Nasab namanya. Maka seakan pesannya begini. Hei, tancapkan ini dalam hatimu. Jangan goyah. Kuatkan pada jiwamu, yakinkan jangan goyah. Kamu ini akan pulang. Kamu akan meninggal. Kalau perlu tuliskan di dinding rumah itu. Setelah saat kamu pulang. Saya di meja kerja itu, saya tuliskan. Ada hidayat, jangan maksiat. Karena kamu akan wafat. Sudah merasa punya bekal yang cukup untuk pulang? Tanda tanya. Jadi begitu kita melihat itu termotivasi lagi. Kuatkan lagi, kuatkan lagi, kuatkan lagi. Tancapkan pada jiwamu. Inna yaumal fasli, tancapkan pada jiwamu, yakinkan dengan kuat bahwa hari perpisahan itu, ya, berpisah kita dengan dunia atau dunia berpisah dengan kita. Karena di sini konteksnya dunia meninggalkan kita. Jadi kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita. Artinya kiamat, selesai kehidupan. Jelas? Baik. Allah. Inna yaumal fasli kana miqata. Masya Allah. Telah tetap waktunya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menginfokkan secara umum langsung sehingga semua bagian tentang perpisahan itu disebutkan dicakup lewat ayat ini. Ya, bagian perpisahan dicakup lewat ayat ini. Perpisahan dengan dunia itu dua. Imma kita meninggalkan dunia disebut kiamat kecil, judulnya kematian, maut ini tadi. Wafat. Ini kiamat kecil. Atau kiamat besar, dunia yang meninggalkan kita, hancurnya dunia. Ya, hancurnya dunia. Sudah? Nah, dua-duanya makna ini dicakup lewat ayat ini dan ditegaskan. Mengambil kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya sinekdok ya. Belajar bahasa Indonesia ya. Sinekdok, ada sinekdok pas prototo, ada sinekdok totem pro parte. Ya, pas prototo itu disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya. Kalau sinekdok totem pro parte disebutkan keseluruhan mewakili sebagiannya. Di kejuaraan bulu tangkis itu Indonesia mengalahkan Malaysia. Apakah semua orang Indonesia main bulu tangkis di kejuaraan itu? Kan tidak ya, sebagiannya saja ya. Ya, jelas ya? Baik, tapi itu adalah uslub gaya bahasa untuk menunjukkan mencakup sebagian tapi disebutkan keseluruhannya untuk menunjukkan kedahsyatannya. Jelas? Nah, ini sama. Disebutkan di ayat ini mencakup peristiwa kiamatnya, hancurnya dunia, berpisah dari satu alam ke alam yang lainnya, tapi saat yang bersamaan diisyaratkan pula di dalamnya hilang semua kehidupan kita, semua meninggal. Ya, tapi intinya adalah ingin menjelaskan, hei, apa yang kamu akan cari akan hancur. Apa yang kamu kejar-kejar selama ini akan meninggalkan engkau. Kalau bukan engkau meninggalkannya, ia yang akan hancur dan engkau kehilangan kesempatan dia. Paham sampai sini? Baik. Ini gambaran umumnya dulu. Sekarang kita detilkan. Jadi yaumal fasli di sini karena diskusinya tentang kiamat, kebangkitan, maka di sini kita spesifikkan pembahasannya ke kiamat. Jelas? Baik kecil ataupun besar. Pelan-pelan. Nanti spesifik yang paling serius kita akan kaji tentang kiamat besarnya. Jelas? Dari mulai banyak yang dibincangkan nanti tentang waktunya, keadaannya. Apakah kalau di Saudi sudah mulai menghijau padangnya itu dekat-dekat ke kiamat ya, sementara di padang aja misalnya kebalik gitu ya, yang hijaunya sudah hilang di sana jadi menghijau. Nah, bagaimana keadaan itu ya Ustadz? Ya, seperti apa tanda-tandanya? Nanti ada dua kondisi yang kita bahas. Sekarang kita mulai dari yang kecil dulu. Pelan-pelan. Kiamat kecil tadi disebut apa? Maut, kematian. Ya. Coba
Tenang sebentar dulu. Sebentar dulu tenang. Dah. Sekarang dalam hening dan tenang itu rasakan pelan-pelan. Kita sebagai manusia akan meninggal tidak? Tenang dulu ya. Nah, akan meninggal tidak? Ya, kan jawabannya beda kan? Ketika Anda merasakan ketenangan, dari hati itu membimbing, makanya pelan. Iya gitu. Ya, ada rasa dalam jiwa ya. Nah, orang yang akan meninggal disebut dengan mayyit namanya. Mayyitun. Mayyit. Quran surah 39 misalnya Az-Zumar di ayat ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pun rasul yang paling mulia, pasti meninggal. Apalagi mereka yang bukan rasul, meninggal juga. Tuh, CM tuh. Calon meninggal. Ya, sama dengan saya itu. Calon meninggal, semua akan meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, maka tasdidnya hilang. Menjadi maitun namanya. Hilang tasdidnya. Yuk kita gambarkan begini, agak cepat ya. Biar saya aja ngapus gak apa-apa. Udah biasa. Udah berapa tahun saya begini ya. Masya Allah. Semoga Allah berikan hidayah. Nih mulainya dari sini. Maitun. Ya. Menuju maitun. Ya. Nih. Kalau mayit masih ada tasydid. Kalau kita mengkaji ilmu bahasa dengan dalam sekali, kita akan temukan keindahan Al-Quran. Misal, tasydid itu kan gambaran penyatuan. Dua huruf disatukan, yang satu mati, satu hidup. Asalnya begini, mim, ya-nya mati, kemudian ya hidup, yitun. Ya. Yang hidup dengan mati disatukan, pakai tasydid gambarannya. Ya, ketika kita dicipta, itu fisiknya dulu. Belum ada kehidupan, baru ditiupkan roh unsur kehidupan. Ketika menyatu, baru hidup. Itu ada di Quran surah ke-15 ayat 28 sampai 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu, fisiknya belum ada kehidupan. Ya. Pertemuan spermatozoa dengan ovum berproses, belum ada rohnya, baru nyatu. Nanti usia 4 bulan baru ditiupkan roh. Ketika ditiupkan roh, barulah muncul unsur kehidupan. Makanya tasydid dalam ilmu bahasa Arab itu gambaran kehidupan. Ada tasydidnya tuh. Nanti kalau sudah ada rohnya masuk bisa bernafas. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mulai bernafas unsur kehidupan. Maka ketika diambil nafasnya diambil, tasydidnya diambil tuh, nafasnya. Ya, diambil, ditarik. Tarik tasydidnya, ini agak dalam sekali bahasanya, tarik nafasnya. Sehingga hilang nafasnya, hilang unsur kehidupannya. Siapa yang bawa nafas itu? Maut namanya. Turunlah Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dibawa nafasnya, ya, lewat maut. Yang bawa maut namanya malakul maut. Turun Quran surah ke-32 tadi ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Jelas? Maka hilang tasydidnya, tinggal ini bulatan. Kalau bulat ini di tajwid disebut apa namanya? Sukun kan? Hei, fathah, kasrah, dhammah apa? Sukun. Sukun itu apa? Mati. Tuh. Tapi bukan cuma mati. Sukun itu dari sakinah, artinya tenang. Kalau mati, kalau meninggal pastikan tenang. Ini saya bukan ilmu utak-atik ya. Ya, saya bukan penggemar TikTok dan pemain lato-lato tuh. TikTok. Ini bukan cocok logi, ini ada ilmunya. Ya, hampir 30 tahun lebih saya belajar ini. Ya. Lihat sini. Sukun, kenapa sukun dibacanya? Itu ada ilmunya juga di fikih lughah. Jadi kalau nanti meninggal, sukun baca mati. Kalau meninggal pastikan tenang. Sukun itu seakar dengan sakinah. Ya, litaskunu ilaiha, hidupnya sakinah, meninggalnya tenang. Maka turun Quran surah ke-89 itu. Di ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafasnya disifati mutmainnah. Kenapa ininya sukun tapi sifat tenangnya mutmainnah? Karena mutmainnah itu dari kata tumakninah. Ketenangan yang lahir lewat ibadah. Kalau pengen tenang, banyak-banyak ibadah. Itu maksudnya.
Makanya saat sholat itu tumak nina, ruku tumak nina, sujud tumak nina, berdiri tegak yang tenang sebelum turun. Nah, akumulasi hasil ibadah ini mengantarkan pada ketenangan di kematian. Makanya ketika pulang itu bawa ketenangan. Ini seperti sederhana padahal penting tuh. Ya kan? Dulu Yusuke Watanabe itu menggambarkan tuh di film kartun Dragon Ball tuh. Kalau udah di Kamehameha, atasnya ada bulatan kan? Gitu. Anak-anak tahun 96 lah, ini kan tahun 2000-an ya. Ya, dulu ada namanya Yusuke Watanabe. Dia nulis cerita fiksi Dragon Ball namanya itu ya. Son Goku, Son Gohan, musuhnya Piccolo kalau nggak salah ya. Kalau di Kamehameha hancur, atasnya kan ada bulatan tuh. Ya kan? Saya pernah baca tapi saya nggak terlalu suka gitu, cuma tahu. Tapi saya hafal. Ya, Benteng Takeshi saya tahu tuh. Kamu bisa pakai tank-tankan itu kan? Ya, tapi itu prinsipnya, penguatannya ada itu di Quran, di hadis itu. Maksudnya bukan Benteng Takeshinya. Maksudnya tentang semangat, optimisme, tentang semua turunan. Jadi orang-orang yang secara fitrah kemanusiaan merasakan itu, kita punya fitrah keimanan harus mempraktekkan itu. Itu maksudnya. Yuk nyambung sini. Nah, waktu dari mayitun ke mayitun ini diberi waktu untuk memanfaatkan kehidupan supaya pulangnya tenang. Waktunya disebut dengan ajal namanya. Ajal. Dari mayit ke mayit, waktunya disebut apa namanya? Ajal. Contoh Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan setiap umat generasi yang berkehidupan itu, siapapun dan dimanapun pasti punya ajal. Artinya batas pulang. Nggak akan selamanya hidup. Jelas ya? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, kalau tiba ajalnya, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka tidak mampu, tidak akan pernah bisa mengajukan proposal untuk dimundurkan atau dimajukan. Jadi sebetulnya dalam pengertian ajal, tidak ada definisi bunuh diri. Ya, bunuh diri, membunuh diri sendiri untuk kematian. Jadi proses itu pun kalau belum tiba ajal nggak akan meninggal. Ya, minum obat nyamuk 1 baskom misalnya kan, ajal belum tiba nggak akan meninggal. Tapi Anda misalnya nggak berusaha membunuh diri pun, nggak macam-macam pun, kalau tiba ajal meninggal juga. Menjelang Ramadan dulu itu, di satu daerah di Pasar Rebo agak tinggi ke atas itu saya kenal karena saya berjumpa langsung, saya nggak cerita yang saya nggak tahu. Itu ada seorang sepuh yang soleh, ahli masjid. Sampai secara singkat, saya juga nggak tahu bagaimana Allah memperjalankan. Ada orang Qatar, pengen bangun masjid, tapi yang rawat harus bapak itu. Coba dari Qatar ke Pasar Rebo tuh, kenal di mana tuh? Ya, tapi nyampe, dan saya menyampaikan ini karena menemui orangnya, tahu prosesnya. Singkatnya jadi, ya, ahli masjid dirawat, beliau yang buka, yang azan, yang ngimamin dan sebagainya. Dan kan nanti menemui ajal, nanti saya terangkan bagaimana kebiasaan di situ kemudian akan diberikan kenikmatannya. Yang ingin saya katakan, jadi kalau tanpa berusaha pun menghilangkan kehidupan diri, tiba ajal meninggal juga. Dan cara meninggalnya Masya Allah, hari Kamis tuh, sedang puasa, cuma nunggu aja. Di masjid ba'da asar. Dan cara meninggalnya tuh tenang, cuma tiduran, malam melek meninggal tuh. Indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Caranya cuma malam melek meninggal. Tuh yang malam melek, hati-hati tuh. Sama kesini, itu kisah nyata ya. Ya, cuman kan kalau ajal kita nggak bisa ukur, bisa Anda duluan, saya belakangan, ya kan? Atau bisa ditukar juga, saya belakangan, Anda duluan, kan mungkin terjadi. Dah sini. Nah ini yang mengantarkan mayitun kepada mayitun namanya apa? Ajal. Ini ada waktunya. Intinya kalau disebut ajal, kalau baca Quran menemukan ajal, nah mesti menyentuh pada jiwa, nggak akan selamanya dunia nih, pasti pulang. Bagaimana cara mengisi ajal supaya sampai ke mayit itu dengan prosesi yang tenang, keadaan yang nyaman? Maka cara mengisi ajal itu disebut dengan umur namanya. Umur. Udah jadi bahasa Indonesia. Jadi asalnya kata umur itu bukan menunjuk pada usia asalnya. Ya? Karena kalau usia itu kan batas kehidupan kan? Ya kan? Nah itu ajal namanya. Nah umur itu cara mengisi usia.
Cara mengisi batas kehidupan. Apa yang dimaksud dengan umur? Umur itu setidaknya punya 3 arti. 1, segala yang bermanfaat, yang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya, manfaat. Makanya pernah dengar doa umur yang berkah kan? Bukan umur yang panjang kan? Ya kan? Tapi umur yang berkah. Ya, maksudnya apa? Kalaupun terasa panjang diberkahi. Nabi menyampaikan orang yang baik itu yang panjang umurnya dan diberkahi. Baik ya? Perhatikan baik-baik, fokus. 1, disebut kata umur mengandung arti bermanfaat, segala yang bermanfaat. Dari kata amara ya'muru, makmur, dewan kemakmuran masjid. Kenapa disebut kemakmuran? Makmur itu bukan ramai. Kalau ramai di pasar ramai, di jalan ramai. Tapi mengisi di masjid supaya banyak kegiatan yang bermanfaat, yang positif. Cari imam yang bagus bacaannya, yang kalau baca ada manfaat ke hati jamaahnya. Cari ta'lim, pengajian yang bermanfaat supaya menambahkan ilmu dan menguatkan iman jamaahnya. Nah, kalau disebutkan Anda ditanya berapa umurmu? Ustadz Adi berapa umurnya? Saya jawab tahun ini saya 39 tahun. Maka kalimat pertanyaan berapa umurmu itu adalah kalimat yang dititipkan oleh Allah kepada penanya untuk mengevaluasi diri kita. Hei Adi Hidayat, selama 39 tahun itu berapa manfaat yang sudah engkau hasilkan sebagai persiapan pulangmu? Berapa kali matamu melihat yang tidak bermanfaat? Berapa kali lisanmu bertutur yang tidak bermanfaat? Berapa kali mencela orang? Berapa kali berpikir yang tidak baik? Berapa kali kaki melangkah kepada yang kurang bagus? Ingat, kamu itu akan sampai di ajal. Kalau merasa banyak salahnya, taubatin dari sekarang. Itu maksudnya. Jelas? Jadi kalau sampai ke waktu milad, ketemu umur lagi, yang dilakukan pertama kali ini muhasabahnya. Makanya seringkali Nabi puasa. Kenapa muncul puasa di hari Senin? Karena Nabi dilahirkan pada masa itu. Nabi ditanya, sahabat bertanya-tanya. Itu kan? Saya tuh sebenarnya nggak tahu itu. Jadi saat saya pulang dari Amerika, saya ketemu anak saya yang paling kecil. Ya, kata orang Jepang tuh pangais bungsu, nomor 4 ya, kecilnya. Jadi saya pulang lucu anak ini, mau 2 tahun. Saya tanya, Teteh apa kabar? Buya bertanya-tanya katanya. Apa ini? Saya tanya mbaknya apa itu mbak ini? Ya sudah, balik lagi. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa di hari ini? Hari Senin. Kata Nabi, hadza yauma wulidtu. Ini hari aku dilahirkan. Nabi nggak tiup lilin karena memang ya satu nggak ada lilin, yang kedua nggak ada kerjaan. Dihidupin tiupin kan nggak ada kerjaan. Ya, baik. Ada lilin, lalu ditutup pakai gelas. Begitu ditutup pakai gelas, apinya padam, kan? Padam, bukan mati ya. Jadi padam, kalau mati yang bernyawa. Lilin ada apinya, ditutup pakai gelas, ya kan? Kemudian apinya apa? Padam. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Anda kurang kerjaan. Ya, bukan cuma hampa udara, menunjukkan Anda kurang kerjaan. Udah tahu bisa ditiup, ngapain ditutup kan? Ya, tapi pekerjaan lain udah tahu dinyalain, mau dimatiin, kenapa dinyalain? Ya, maksudnya apa? Islam menunjukkan kepada kita pada perbuatan-perbuatan yang positif. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dari yang kurang positif arahkan kepada yang positif. Maka Nabi mengajarkan kamu puasa coba. Lihat berapa banyak manfaat yang sudah diciptakan. Kedua, umur itu sesuatu yang mengandung kesuksesan. Maaf, ini penting. Sepanjang diberi usia, berikhtiar untuk sukses di bidang apapun. Silahkan. Anda di mana pekerjaannya? Diplomat, birokrat, pebisnis, pedagang? Jangan tanggung, usaha sampai sukses. Pelajar, jangan tanggung, sampai sukses. IPK 4. Kalau ada di atas 4, ya kejar. 5, 6 silahkan. Ya, jangan tanggung. Bahasa, silahkan kuasai berbagai bahasa. Ya, sepanjang punya kesempatan. Karena manusia itu ketika dicipta, itu diberikan semua potensi apapun. Ya, yang membantu dia untuk menjadi apapun yang dia inginkan saat di dunia. Coba Anda cek. Maaf ya, ini tangan dengan besi kuat mana? Ya, kelihatannya kuat besi, tapi kalau Anda keluarkan potensinya, besi bisa patah dipukul tangan. Coba lihat. Kecepatan lari Anda berapa? 20, 30 km per jam. Ya, itu baru biasa. Taruh di belakang singa. Itu bisa 100 km per jam.
Silahkan cek. Ada potensi dalam diri kita itu. Ya, mau belajar bahasa apapun bisa. Dari yang nggak bisa jadi bisa kok. Silahkan. Apalagi orang Indonesia. Saya tuh riset tentang Indonesia sekarang agak serius. Itu anugerahnya tinggi sekali. Dari lidahnya jadi pakai bahasa apapun cepat. Ya. Orang India bahasa Inggris ketahuan Indianya. Take the money, gitu ya. Ketahuan. Cina bahasa Arab ketahuan Cina. Orang Indonesia. Hey John, where have you been? Itu, wih orang mana nih? Padahal Cibaduyut kan? Tapi bahasa Inggrisnya kayak orang Inggris. Bahasa Arab kayak orang Arab ya. Kayak hal kayak Ahmed. Dia, itu. Ketahuan semua. Bahasa Jepang kayak orang Jepang. Watashi wa Indonesia no, adides. Ya. Tagalog dia paham. Komasta kamabuti. Bahasa Perancis dia nyambung. Komasta pasrave. Bonjour. Ya biasa aja gitu. Itu lidahnya tuh cepat. Dibawa ke ilmu orang Indonesia luar biasa. Kan saya pernah cerita di sini kan. Teman kita di Afrika itu bingung sama orang Indonesia. Datang ke saya, Syekh Ali wallahi orang Indonesia. Indonesia katanya mu'jab. Gharib hadha. Kenapa? Saya heran orang Indonesia ini. Kenapa saya bilang? Kita ini mau ujian kemarin. Saya belajar 3 bulan. Besoknya mau ujian malamnya, teman saya si Fulan Indonesia datang ke saya minjem catatan. Saya dapat 7,5, dia 8 katanya. Anda kebayang nggak? Duduk paling belakang, nggak pernah nanya, jarang masuk, minjem catatan, nilai 8. Indonesia tuh. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS ya. Jadi saya mau katakan, Anda ini, saya, kita, mau jadi apapun bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Jadi kalau Anda berdagang, jangan tanggung, jangan pesimis, sampai sukses. Kreatif. Sesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Tapi saat yang bersamaan, manfaat nggak, punya nilai nggak di sisi Allah. Itu. Silahkan dagang yang paling sukses. Silahkan Anda karir yang paling sukses. Diplomat jangan tanggung, jadi menlu sekalian. Jangan tanggung, siapkan. Ya, Anda di birokrasi, diplomasi, berdagang, di karir, silahkan. Yang paling tinggi, yang paling bagus, sukses. Dan harus punya capaian, usia berapa, jadi apa. Usia berapa, jadi apa. Saya dari sejak lulus SD itu saya sudah petakan. Saya dari pesantren akan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. S1 kapan, S2 kapan, S3 kapan, menikah kapan. Siapin. Dan di situ nanti ada persiapan. Jadi apa yang masuk itu yang keluar. Ya. Jadi kalau saya pernah sampaikan kan, ini sedikit ya, di energi potensial itu di fisika, itu rumusnya begini. Energi potensial sama dengan massa dikalikan gravitasi, kalikan ketinggian height. Allah kasih potensi banyak dalam diri kita, disebut dengan potensi takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa. Nah, takwa itu akumulasi potensi. Di ilmu ada takwa, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Di bahagia ada takwa, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di rizki ada takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi semua itu bisa. Cuman caranya adalah manusianya mesti banyak berikhtiar menapak di bumi dan tautkan dengan Allah. Habdu minallah ke atas. Nanti tinggal bergerak. Kalau rumus ini sudah ada, tinggal pakai kinetik. Eka sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat. Jadi kalau kita sudah punya bekal ini, bergeraknya itu cepat. Nggak capek. Setengah aja udah dapatnya tinggi. Sepanjang kita bergantung dengan Allah yang kuat, ikhtiarnya banyak. Lalu V kuadrat kecepatannya akan bertambah. Jadi kalau Anda berbisnis cari peluang yang cepat. Makanya di Hajar Aswad kan, termasuk di Sa'i. Sa'i itu kan gambaran kehidupan. Apa artinya Sa'i? Bukan. Bukan lari-lari kecil. Kalau lari-lari kecil itu Sa'i, lari-lari besar itu apa? Maraton. Ya. Sa'i itu asalnya usaha yang sungguh-sungguh, itu asalnya. Karena di sana pernah ada Sayyidah Hajar berusaha dengan sungguh-sungguh mencari air untuk anaknya. Cuman saat berusaha sungguh-sungguh itu berlari kecil mengejar peluang, maka disebut berlari-lari kecil. Padahal itu gambaran kesungguhan. Jadi kalau lihat sesuatu cepat kejar. Walaupun mungkin pertama kali itu fata morgana. Jangan putus asa, balik lagi, kejar lagi, balik lagi, kejar lagi, sampai dapat. Harus terarah, makanya pakai V, kecepatan, bukan kelajuan. Kalau kelajuan nggak ada vektornya, nggak ada arahnya. Paham nggak? Ya, paham ya? Baik. Harus punya arah, hidup terarah, jalan terarah, peta hidup terarah. Kalau sudah ada ini, gabungkan keduanya di mekanik. Energi potensial ditambahkan dengan energi mekanik, energi kinetik, jadilah energi mekanik. Kemana aja fleksibel. Ilmu banyak, nyambung kalau bicara. Ya kan? Kalau bekerja, nyambung. Ilmu ada. Dipakai di sini, terpakai. Ya, diminta ke sini, bisa dijalani. Apa saja bisa terjadi. Itulah manusia. Jangan banyak main lato-lato.
Refreshing boleh lah, tapi kalau terlalu keseringan ya, ya itu kembali ke masing-masing. Gambarannya jelas sampai sini? Oke, teruskan dulu, teruskan. Yang ketiga, yang terakhir, sesuatu yang melahirkan kebahagiaan. Sukses boleh, tapi nikmati kesuksesan itu. Jangan sampai sukses tidak menikmati. Anda berangkat kerja gelap, pulang gelap, ketemu anak jarang-jarang, sudah terkumpul uang nggak menikmati, keluarga nggak merasakan. Terus saya tuh paling jengkel kalau sudah kaya, pelit untuk diri sendiri. Sakit aja beli obatnya yang generik gitu kan. Nggak dipakai hasilnya gitu. Nggak dipakai. Pakaian cuma dikumpulkan, dilihat-lihat seperti apa yang disampaikan. Jadi intinya Omor, 3 makna tadi. Bermanfaat, sukses, membahagiakan. Dan ingat, semua itu kita kumpulkan untuk satu tujuan. Persiapan bekal sebelum pulang. Mata pandang yang bermanfaat supaya Allah ridha. Suksesnya, sukses yang mengantarkan kita pada kebaikan akhirat. Bahagianya bukan cuma dunia sampai dengan akhirat. Yang menggabungkan semua ini disebut falah namanya. Maka diingatkan kita selama berumur dengan kalimat falah 5 kali dalam sehari. Lebih daripada mandi. Ya kan? 5 kali dalam sehari lebih daripada apa? Mandi. Mandi berapa kali? 2 kali minimal gitu kan biasanya kan. Ini diingatkan 5 kali. Membersihkan tubuh dari kotoran saja, kita begitu peduli. Maka kepada umurmu engkau harus lebih peduli. Bukankah 5 kali diperdengarkan di telinga kita? Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamanya disebut adzan. Perhatikan adzan sehari berapa kali? Baik, setelah hayya 'alas shalah apa kalimatnya? Hayya 'alal falah. Hei, di subuh ini sudah bahagia belum? Sudah sukses belum? Sudah bermanfaat belum? Sampai ke zuhur, hayya 'alal falah. Sampai zuhur ini sudah sukses belum? Sudah bermanfaat belum? Berapa kali mencela orang dari subuh sampai dengan zuhur? Berapa kali berpikir yang negatif dari subuh sampai zuhur? Ini. Tapi pada akhirnya akan terjadi kiamat kecil. Wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi wafat itu adalah kepastian, pasti sifatnya. Nah, pada yang pasti itu nggak usah khawatir. Yang ada disiapkan. Karena orang yang nggak siap pulang itu biasanya orang yang kurang bekal atau nggak punya bekal. Coba lihat saat mudik kan pulang ya. Kalau nggak punya bekal, maaf, mudik tidak? Biasanya tidak dan sulit dipaksa mudik. Minimal ada jawaban karena nggak ada bekal. Saya pernah tanya seseorang, kenapa nggak mudik Pak? Nggak ada bekal katanya. Ya, tapi kalau punya bekal, Masya Allah. Disiapin kan? Bekalnya ditata. Terus dihubungin kan orang yang mau datang. Insya Allah pulang mah katanya. Masya Allah, ibunya di kampung tuh sudah cet-cet rumah. Siapkan makanan di toples-toples. Masih ingat kan ya? Ya, dan luar biasa kan istimewanya. Ya kan? Toples luarnya seperti kue kan, isinya rangginang ya. Kalau rangginang nggak apa saya endorse, tapi kalau kuenya nggak saya endorse ya. Ya. Semuanya gitu, kumpul. Senang semua. Nah, akhirat juga begitu. Mudik itu bahasa Arabnya adalah Id. Waktunya disebut mi'ad, tempatnya disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi pulang itu pasti. Karena itu sampai dengan hari ini coba cek bekalnya, sudah siap belum pulang? Ya. Tapi bukan berarti maaf harus berimbang. Jangan juga bersikap yang tidak wajar. Waduh, khawatir nih kekayaan akan dihisap. Sedekahkan semua dihabisin. Gelang dicopot, anting dicopot, ini semua dihabisin. Yang di rumah dihabisin semua. Tinggal di tenda. Astagfirullah. Meninggal masih 10 tahun. Ya, tidak begitu, ada konsepnya. Kalau ibadah harta begini, ibadah ilmu begini, ibadah di pekerjaan begini. Siapkan dari sekarang sebelum kematian kecil itu tiba. Jelas? Ya. Sekarang masuk pada yang kedua. Ini bagian terakhir. Bismillah. Tenang ya. Tenang. Sabar. Biar saya mendapatkan hisab yang sempurna insyaallah. Dan mudah-mudahan ringan, ya Allah ringan. Oh Pak. Sudah Pak, ini aja Pak, cukup Pak. Udah. Yang ini nggak dihapus Pak. Biar. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kiamat. Saya tuliskan kiamat saja dulu, saya tidak tambahkan dulu sudah dekat. Tahan. Ya kiamat sudah dekat itu dari Quran, surah ke-54 ayat pertama.
Iqtarabatis kiamat sudah dekat. Fokus baik-baik sini. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna. Ya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata. Bukan kana, tak kana, bukan kana, ka. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Tahan dulu ya. Astagfirullahaladzim. Cukup sampai ayat 18 dulu. Perhatikan baik-baik. Ayat 18 di surah An-Naba. Kalau teman-teman mau catat, boleh. Quran surah ke-78 di ayat yang ke-17 dulu ya. Nanti korelasinya dengan Quran surah ke-69 Al-Haqqah ayat 13 sampai 15. Sudah? Atau kalau hari Jumat suka baca apa? Al-Kahf. Satu lagi Yasin ya. Bisa baca Al-Kahf, bisa baca Yasin. Quran surah Yasin misalnya. Surah ke-36 ayat 53. Ya Al-Kahfnya boleh. Quran surah ke-18 ayat 18. Pelan-pelan. Nanti di An-Naml juga ada. Cuma kita karena waktunya sangat terbatas, kita kumpulkan dulu. Perhatikan baik-baik. Bapak dan Ibu sekalian, ada gambaran di Al-Quran bahwa kehidupan kita itu berada dalam satu sistem tata surya gitu ya, yang kita tempati sekarang ada di bumi, kan? Kan di situ ada galaksinya ya, kalau belajar kita tentang alam semesta. Kemudian juga ada planet-planet dan sebagainya. Nah itu, kalau kita mengaji dengan sempurna di Al-Quran, kita akan temukan bahwa semua baik itu planet, asteroid, benda-benda angkasa, sistem tata surya, semuanya itu, ya, itu ada dalam satu ruang. Yang ruang itu nanti diliputi oleh satu liputan disebut dengan sur. Sur itu kalau sekarang seperti bentuk trompet gitu. Ya, kalau digambarkan sekarang itu, sur. Artinya sesuatu yang melahirkan suara ketika ditiup. Jadi sekarang tuh kita misalnya di bumi ya, misal saja. Ini kan titik kecil aja kalau kita lihat, dikumpulkan semuanya. Nah semua di tata surya itu, di sistem kehidupan kita, baik galaksi dan sebagainya dikumpulkan, itu diliputi oleh satu naungan yang kalau kita kumpulkan itu semua, liputannya itu bentuknya seperti trompet gitu, itu sur namanya. Ya. Nah dulu ada seorang ilmuwan Jerman, namanya Frankenstein. Dia seorang astronom juga, dia meneliti dan meriset. Dan Masya Allah, inilah kesesuaian Al-Quran dengan gambar-gambar kehidupan atau dengan sistem kehidupan yang memang Allah yang menciptakannya, pasti akan sesuai. Kesesuaian Al-Quran dengan nilai-nilai ilmiah di kehidupan. Beliau temukan bahwa alam semesta ini seperti berada dalam liputan satu bagian ya, yang bentuknya seperti trompet persis. Sur. Anda kalau mau googling juga bisa itu. Misalnya alam semesta trompet gitu ya, misal, atau Frankenstein misalnya, hasil penelitian dikeluarkan, itu kelihatan tuh. Dan ini ilmiah, karena penelitiannya bukan hanya ilmiah, tapi menggunakan teknologi tercanggih di zamannya dengan pendekatan alat-alat yang dimiliki oleh NASA. Ya, kan sekarang yang mencitra dari satelit kan NASA yang paling canggih. Ditemukan ini, teman-teman sekalian. Nah, masih ingat kan? Di Islam itu kita punya petunjuk dalam Al-Quran, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertugas meniupkan gambaran tentang akhir kehidupan yang disebut dengan sasakala itu. Ya? Maka tugasnya hanya meniup itu saja. Nanti di hadis disebutkan 2 kali tiupan. Ya,
Nanti ada riwayat menunjukkan 3 kali, riwayat menunjukkan 2 kali tiupan. Ya, yang paling sahih nanti yang paling kuat 2 kali karena yang disebut 1 dan 2 itu gabungan nanti. Ya. Baik, perhatikan. Malaikatnya disebut siapa? Israfil. Israfil. Pelan-pelan, pelan-pelan. Apa tugas malaikat Israfil? Meniup apa? Nah, sasakala itu kan bahasa kita. Apa itu sasakala? Trompet. Trompet itu bahasa kita. Bahasa Qur'annya itu yang dimaksud sasakala itu sur. Yauma yunfakhu. Fakhu itu ditiupkan. Ya, yauma yunfakh. Pada saat itu, kapan terjadinya hari perpisahan itu? Ketika ditiupkan tuh, ditiupkan. Fuh. Ya, ditiup. Fuh, siapa yang niup? Malaikat Israfil. Apa yang ditiup? Sur. Apa itu sur? Nah, ini yang saya gambarkan kurang lebih seperti ini gambarannya tuh. Seperti bentuk trompet. Ya. Nah, kita ini ada di sini nih. Untuk percobaan gini hipotesanya. Bikin satu trompet, kasih benda kecil di situ tuh, banyakin di situ. Pasir-pasir kumpulin, tiup dengan sekencang-kencangnya. Pasirnya tetap di situ atau terbang? Pasti terbang, bukan cuma terbang, bertumbukan. Ya, bertumbukan, datang, bum 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 beradu dan seterusnya. Ya? Jelas sampai sini? Baik. Nah, di Al-Qur'an ditemukan ini dan berkesesuaian dengan apa yang diriset kekinian melalui NASA itu. Bahwa pada akhirnya ini akan hancur, ini akan berakhir kehidupan ini. Tinggal nunggu perintah. Ya, kalau ada hadis kita kembalikan ke hadis, nanti banyak hadisnya. Nanti kalau sudah masuk kita turunkan insya Allah, pelan-pelan. Tapi saya ingin gambarkan bahwa kita hidup dalam sistem kehidupan yang telah Allah tetapkan. Kalau bukan kita pulang duluan, dunia ini pun berakhir. Ditiup, selesai. Dan riset secara ilmiah membuktikan itu. Paham? Oke, sekarang kalau sudah paham bahwa kita berada di tempat seperti ini, kapan saja pulang, kapan saja keadaannya berakhir, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Kalau sudah ditiupkan, maka semua akan kembali kepada Allah, bergelombang semuanya. Semua kembali, nggak ada yang tersisa. Pelan-pelan, fokus, kita balik ke ayat 17-nya lagi. Kapan itu terjadi? Pada hari perpisahan dengan dunia. Inna yaumal fasli kana. Nah, ketika itu ditiupkan, disebut dengan yaumul fasl, hari perpisahan dengan dunia. Habislah dunia semuanya. Nah, hari itulah yang disebut dengan kiamat. Berdiri, fokus, bangkit, disebut dengan koma. Jelas? Bangkit semua secara serempak, ya, saling bangkit banyak keseluruhannya, sehingga berpotensi ada yang bertubukan, ada yang bertaburan, ada yang macam-macam. Itu sifatnya disebut dengan kiamat. Hari terjadinya kebangkitan besar, yang keseluruhannya kemudian bangkit, ya, kemudian naik, kemudian beradu, bertumbuk, hancur keseluruhannya. Maka harinya disebut dengan apa? Kiamat. Dan hari kiamat ini juga hari perpisahan, yaumal fasli, hari berakhirnya kehidupan dunia. Karena miqata, aku telah tetapkan waktunya dengan sempurna. Miqat itu gabungan tempat dan waktu yang sempurna. Bapak ibu mau haji, mau umrah, bukankah miqat dulu kan? Bukankah di miqat itu ada waktunya kan? Waktunya dan tempatnya yang sempurna kan? Dilakukan di situ pada saat itu kan? Jelas? Baik, maka kiamat pun demikian. Kata Allah, aku telah aturkan tempatnya, perpisahan bumi hancur semua. Habis. Waktunya kapan? Aku telah atur waktunya sedetil mungkin. Jelas? Nah, detil waktu yang sedetil mungkin mencakup detiknya, menitnya, jamnya, sampai harinya, sampai momentumnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan sa'ah namanya. Sa'atun as-sa'ah. Ya. Agak fokus ya, agak fokus betul. Karena itu jam dalam bahasa Arab disebut sa'ah. Karena di jam itu kan ada presisi tinggi menunjuk kepada bukan hanya jam, menit, tapi juga apa? Detiknya gitu ya. Nah, waktu yang sangat spesifik, presisinya, akurasinya begitu tinggi dalam bahasa Arab disebut dengan sa'ah. Karena itu, kalau bertanya, kapan kiamat terjadi? Kapan tepatnya? Kapan waktunya? Maka dijawab oleh Al-Quran, miqata itu dengan bahasa yang jelas menggunakan kata sa'ah. Sa'ah. Buka Quran surah 31 ayat 34. Setelah ini,
Kita harapkan tidak ada lagi yang menyimpulkan kiamat terjadi kapan, tanggal sekian, bulan sekian, dan seterusnya. Quran surah 31 Luqman ayat 34. Pelan-pelan. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Masih ingat ayatnya dibuka dengan kata apa itu? Inna kan? Sudah saya terangkan tadi ya. Tanamkan pada jiwamu dengan kuat, jangan ragu. Hanya milik Allah lah pengetahuan tentang detil terjadinya kiamat. Jadi, sa'ah disebutkan di ayat itu menunjukkan kesan bahwa waktu spesifik, detilnya kapan terjadi kiamat itu hanya diketahui oleh Allah saja. Jelas? Ilmuha indallah. Ya, ilmunya, pengetahuannya hanya milik Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Oke? Pelan-pelan, pelan-pelan. Di yang pertama yang Allah ingin sampaikan bahwa ada hak prerogatif Allah yang tidak diturunkan kepada makhluk manapun pengetahuannya. Dan itu ada 5. Itu ada 5. Dan semua ada di ayat ini. Quran surah 31 Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. 5. Tentang kiamat, tentang bagaimana mengatur cuaca, karena itu enggak ada kepastian cuaca, adanya perakiraan cuaca. Yang ketiga tentang kejadian di alam rahim. Ditetapkan qadanya, qadarnya, kapan hidup, berapa lama meninggal, kapan, bentuknya seperti apa dan sebagainya. Yang keempat, yang terjadi kemudian, kita nggak tahu besok ada kejadian apa. Yang kelima adalah di mana dan kapan kita meninggal. Jelas? Yang pertama kali tentang kiamat. Karena itu, awas, hati-hati ya. Ini kita bahas dengan iman. Kalau ada yang bergeser dari sini berarti lemah imannya. Karena itu, kalau Anda mendengar keterangan, kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, langsung kita tepis. Jelas? Karena memang pengetahuannya hanya yang dipunyai siapa? Allah saja. Ya, karena seringkali manusia, ini menunjukkan manusia kurang iman. Ada kesibukan dunia yang membuat imannya nggak kuat. Sehingga takut. Dengan kematian takut. Hati-hati, kalau seseorang sudah takut mati, takut meninggal, itu kata Nabi dia terkontaminasi oleh penyakit hubbud dunya. Terpaut tinggi hatinya dengan dunia. Padahal akan ditinggalkan. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu penyakit wahan namanya. Hatinya lemah, imannya lemah, diakibatkan apa? Terlalu banyak dengan dunia bergaul, lupa akhirat. Jadi bukan menjadikan dunia sebagai pijakan mencari akhirat, terpaut dengan dunia sepenuhnya. Semua dunia, ukuran dunia. Sehingga lupa akan pulang. Karena lupa pulang, takut meninggal. Dengar kiamat itu alergi. Nggak usah bicara kiamat lah. Nggak usah bicara meninggal lah. Gitu kan? Nah, padahal itu akan dihadapi. Karena itu menghadapi kematian biasa saja. Pasti meninggal kok. Biasa saja. Cari bekal sehingga bisa kita sambut. Waktunya tiba kita sambut. Yang datang malaikat kok. Ya, malaikat apa namanya? Maut. Kan kalau kita punya bekal, tampil datangnya indah. Indah, bercahaya, bagus. Masya Allah. Masya Allah. Kalau tiba waktunya itu, insya Allah. Senyum. Senyum kan? Orang punya bekal senyum, meninggal senyum. Meninggal kok senyum? Di sampingnya menangis, dia tersenyum. Padahal ketika lahir dia yang menangis. Yang sampingnya malah tersenyum. Coba bayangkan. Dia lahir menangis kan. Di sampingnya ketawa. Udah lahir. Senyum, ketawa. Nanti saat meninggal balik. Kita yang senyum, mereka yang nangis. Senyum. Karena siap. Siap. Nah, pengetahuan tentang kiamat itu hanya milik Allah. Jadi jangan sampai kejadian lagi. Dulu tahun 99, saya masih di Garut. Heboh itu. Hati-hati, tanggal 9 jangan keluar. Karena tanggal 9 bulan 9 tahun 99 akan terjadi kiamat. Sebagian pasar sepi. Betul, nyata waktu itu. Nyata. Begitu sampai di waktunya nggak kejadian. Enak aja bilangnya, diundur tahun 2012 katanya. Tanggal 12, bulan 12 tahun 2012 nggak kejadian juga. Jadi nggak usah terlalu heboh kalau ada hal-hal demikian. Jelas? Baik. Kira-kira Rasul yang paling dicintai siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang paling dekat dengan Allah siapa? Nah, ya ini kita ambil level malaikat dulu. Jibril. Jibril itu kan penyampai wahyu. Kira-kira Jibril tahu nggak kapan waktunya kiamat? Tahu dari mana?
Begitu harus pede, kan ayatnya inna, kan? Innallaha indahu ilmus. Allah udah tegaskan, Jibril aja nggak tahu, masa kamu yang bukan malaikat tahu? Jibril aja nggak tahu. Jadi kalau ada yang mengatakan hati-hati kiamat terjadi tanggal sekian, Jibril aja nggak tahu, apalagi ente. Itu. Ya, Nabi Muhammad tahu tidak? Tahu tidak? Kan pernah Isra Mi'raj beliau. Kan pernah menghadap Allah, masa nggak tahu? Tahu nggak? Tidak. Nabi Muhammad Nabi paling mulia, dekat dengan Allah, takwanya tinggi, kana khuluquhul Quran. Surganya turun jaminan sebelum wafatnya, tetap nggak tahu kiamat. Anda aja sudah nggak jelas. Surga belum terjamin. Pujian nggak datang dari Quran mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian. Cie, siapa Anda? Kan? Nah, yang menarik begini, ada dialog antara yang paling dekat dengan Allah dalam kalangan malaikat dan kalangan Nabi, Jibril dan Nabi Muhammad. Dialognya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ini, hadis nomor 8. Ya kan? Halaman 36 sampai 37 di Kitabul Iman, kitab pertama nomor hadis yang ke-8. Yang meriwayatkan orang paling dekat, satu infonya, mertua Nabi, sahabat Nabi, Abu Hafs, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan dari Umar kepada siapa? Ke anaknya Abdullah bin Umar, ya, bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai ke Imam Muslim dikabarkan ke kita, qala an Umar bin Khattab Abi Hafs radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. Langsung ke hadisnya, ke ujungnya saja biar cepat. Jibril, malaikat terdekat dengan Allah, bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terdekat dengan Allah. Dua-duanya terdekat. Dikonfirmasi oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Kalimatnya jelas, matas sa'ah. Kapan waktunya kiamat tiba? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini jawaban tawadhu nih. Jibril datang ke Rasulullah karena merasa beliau itu kekasih Allah, dekat dengan Allah. Ya, belum minta sudah dijawab. Ya. Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad pun menghormati Jibril. Anda kan yang diminta menyampaikan wahyu, dekat dengan Allah. Jadi dua-duanya yang terdekat dengan Allah, tapi jawabannya sama. Yang tahu hanya Allah. Jadi Jibril aja nggak tahu, Nabi Muhammad nggak tahu, apalagi kita orang biasa. Tapi yang paling menarik adalah, perhatikan kalimatnya, akhbirni an amaratiha. Sampaikan padaku tanda-tandanya. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi kiamat itu dunia berakhir atau tidak? Berarti berakhir. Waktu berakhir atau tidak? Berakhir. Waktu itu dari bahasa Arab. Kalau dalam waktu itu kita gunakan untuk beraktivitas, disebut dengan asr namanya. Kalau dalam waktu itu kita tata aktivitas, berjalan dan seterusnya, disebut dengan zaman namanya. Maka saat kiamat tiba, zaman pun berakhir. Maka berakhir zaman. Jelas ya? Nah, berakhirnya zaman ini menjelang ke kiamat akan dibagi 3 fase. Awas, hati-hati ya. Ini langsung dari Quran dan dari hadis. Karena kiamat terjadi, berakhir dunia, berakhir zaman. Maka seringkali kajian tentang kiamat disebut dengan kajian akhir zaman. Ya. Nah, akhir zaman menuju kiamat itu dibagi 3 fase. Maksudnya ini ilmiah sekali ya, jadi butuh fokus yang dalam. Hati-hati, bahas kiamat semakin gelap. Insyaallah terang kembali ya. 1, pembuka akhir zaman. Pembuka, ini kiamat, akhir zaman. Awas ya. Yang pertama adalah pembuka akhir zaman. Awal, yang mengawali kehidupan di akhir zaman. Jelas? Di bagian akhirnya nih, dari episode kehidupan sejak Adam alaihissalam turun, sampai berakhir terjadi kiamat, ini pembukanya ada di fase ini. Paham ya? Jadi ketika ada tandanya, berarti kita sudah memasuki di akhir zaman. Jelas? Ini pertengahan gerbangnya. Ini puncaknya.